Mari kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita berlimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria, nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi. Kemana saudara? Ke rumah Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Puji Dia, Mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan
kekuatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, haleluya. Layak kau disembah, layak kau diagungkan Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau yang mengasihi kami. Ku rindu dekat Engkau Tuhan. Haleluya. Layak disembah, layak dipuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bersyukur buat setiamu, bersyukur buat kebaikanmu, bersyukur buat penyertaanmu. Terima kasih Bapa. Ajaib dahsyat perbuatanmu Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu
kita katakan Amin. amin. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu pagi ini kita bersorak-sorai, kita pujikan nama Tuhan. Karena hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita bersorak-sorai karena Tuhan. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa yang sudah kita alami saat ini. Amin. Mari kita bersukaria. Haleluya, haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka.
kekuatan dan mazmur. Hanya Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, bumi gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, kasih setiamu pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Kami undang untuk maju ke depan sambil mempersiapkan diri. Kita pujikan Ada Satu Sobatku Yang Setia. Hanya Tuhan Yesus yang menjadi teman dalam kehidupan saya dan saudara. Waktu aku susah
saya percaya kuasa Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Serta Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dengan limpahnya di tahun 2024 ini. Amin. Haleluya. Pagi ini kalau ada yang mau bersaksi, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran sabda Tuhan. Karena sabda Tuhan adalah pondasi yang kuat dalam kehidupan kita. Amin. Kita pujikan. Hidupku menggenapi firman-Mu, Haleluya. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Aku di dalam-Mu jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau sempurna. Haleluya. Kau
boleh membukakan mata di telinga kami untuk jujur diam datang kepadamu untuk menyambut firman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ucapan syukur dan doa kami di pagi ini kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan percaya kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan kembali. Kalau sudah dapat kami silakan pada Bapak Pembawa. Haleluya, haleluya. Luar biasa, shalom. Senang sekali bisa bersama saudara semuanya tempat ini kembali ya. Semoga tidak bosan dengan saya. Haleluya. Jam berganti jam, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun pun telah berganti. Tapi seperti yang kita sering nyanyikan, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Yang terakhir, tambah hari, tambah ku setia. Amin. Itu harus kita kerjakan. Dan tidak terasa kita sudah 14 hari masih tahun 2024. Mungkin ada di antara kita berkata, kita tidak tahu tahun 2024 ini kita akan mengalami apa? Peteng di depan, ya kan? Ada yang tahu? Kita akan mengalami apa ke depan? Kan gelap kan? Hanya gelap, kita tidak tahu. Entah tahun ini akan dipanggil pulang ke rumah Bapak salah satu saudara atau keluarga kita tidak tahu. Apakah bisnis kita, usaha kita bangkrut atau lancar, tidak tahu. Tapi yang saya ingin beritakan, yang pasti ketika kita ikut Yesus yang adalah terang dunia, semuanya menjadi terang. Jadi jangan takut. Di dalam kegelapan kita tidak tahu ke depannya. Ketika kita tetap setia ikut Yesus, ada terang di depan. Amin. Tetap percaya. Salah satu pujiannya apa? Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Yes. Inilah yang kita rindukan. Hidup dari anak Tuhan tetap percaya. Kita akan lihat dalam Amsal 35. Ini tentang percaya juga. Amsal, nggak apa-apa. Yang bisa buka Alkitab silakan buka. Amsal 35, silakan tunggu sebentar. Amsal 35. Kita akan baca sama-sama karena ayatnya cukup pendek ya. Ini saya percaya hikmat Roh Kudus pada Raja Salomo yang saat menjadi berkat bagi kita semuanya. Amsal 35. Saya dari sekolah minggu hafal hati ini sebenarnya ya. Karena dulu bersekolah minggu, sering menghafal ayat, dan jadi guru sekolah minggu, pengajar di remaja, pemuda, dan seterusnya. Kita baca sama-sama 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Ada 2 hal kalimat tadi. Percaya pada Tuhan dengan segenap hati, itu yang pertama. Yang kedua, jangan bersandar pada pengertianmu. Ojo bersandar pada akalmu, ojo bersandar pada logikamu, tapi tetap percaya pada Tuhan. Jadi temanya untuk pagi hari ini cukup sederhana. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita akan kupas sebentar. Apakah betul kita sudah mempercayai Dia dengan segenap hati? Mungkin kita sudah berkata, saya percaya Yesus, tapi masalahnya segenap hati enggak? Ente-entean enggak? Ente-entean itu segenap hati. Wabek percaya. Ada 3 makna ketika kita ngomong percaya sama Gusti Yesus, sekalian tidak mengandalkan pengertian. 3 makna. Yang pertama, ayat ini mengandung makna berserah sepenuh-penuhnya. Percaya pada Tuhan Yesus dengan segenap hati itu berarti percaya dan
berserah sepenuhnya, totalitas, percaya, tidak separuh, bahkan juga tidak 99,9%, tetapi 100% percaya. Apakah kita sudah melakukan hal ini? Kita sering kali pujikan, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Saya pikir saya dulu sudah melakukan hal ini, percaya pada Tuhan dengan sepenuhnya dan berserah sepenuhnya. Ternyata setelah dikoreksi kembali hidup saya sendiri mengoreksi. Karena kita pernah mengatakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Karena saya belum berserah sepenuhnya. Buktinya apa? Orang yang tidak berserah sepenuhnya ada satu ciri khas, yaitu sering protes. Ada di antara kita sering protes kepada Tuhan. Tuhan kok ngene kok? Kok ngene aku itu Tuhan? Kok begini hidupku? Nah, kalau sering protes, hati-hati. Itu namanya belum berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa kita sering protes? Jawabannya sederhana, karena kita sering nggak terima. Orang yang demo-demo itu di Jakarta, di Malang, di Tulungagung, itu mereka demonstrasi di depan balai kota, di depan kantor bupati, karena apa? Sederhana saja, nggak terima. Ya, nggak terima pada sesuatu hal yang dia protes. Ya. Bangsa Israel pernah protes, bukan pernah, saya rasa sering protes. Ketika mereka dibawa keluar dari tanah Mesir, di tanah perjanjian, bolak-balik protes. Bahasa Alkitabnya apa? Bersungut sungut. Ada yang pernah menghindar pada Tuhan? Kalau tidak ada, puji Tuhan. Walaupun itu dalam hati loh ya, Tuhan tahu. Saya ini pernah protes, mungkin bukan pernah, beberapa kali, tapi yang saya pernah ingat, saya protes seperti ini. Kurang lebih 15 tahun yang lalu, kami dari keluarga baik-baik, artinya satu keluarga melayani Tuhan, setia dalam ibadah, setia pelayanan, itu tak kurang lah. Berdoa bersama setiap hari, pagi dan mau tidur, satu keluarga. Tidak ada angin, tidak ada badai, tahu-tahu. Saya dari 4 bersaudara ya. Saya ini paling buncit, ragil. Yang pertama kakak saya sekarang ada di Amerika, yang kedua istri dari Kebaya sedang di Bandung. Nah, yang saya ceritakan ini yang nomor 3. Yang nomor 4 saya, yang nomor 3 ini kakak saya, laki-laki. Pelayan Tuhan juga aktif. Suatu ketika Tuhan panggil dia, meninggal. Ya, pertama kali protes saya ngomong, Tuhan, apa Tuhan nggak salah? Waktu itu umurnya 42 tahun, masih muda. Tahu-tahu kena serangan jantung. Apa Tuhan nggak salah? Harusnya malaikat pencabut nyawa cabut mereka nggak setia sama Tuhan, yang tidak pernah berdoa, yang tidak pernah melayani. Tetapi kenapa kami dari keluarga yang aktif melayani Tuhan, kok salah satu, yaitu kakak saya, engkau panggil. Anaknya masih kecil-kecil, waktu itu masih SD, 3 laki-laki anaknya. Loh, siapa yang menghidupi? Kan gitu. Waktu itu saya protes, kenapa Tuhan, kenapa? Hari ini pun saya tidak tahu jawabannya. Suatu ketika cerita saya tanya. Tapi yang saya dikuatkan oleh Tuhan, dihibur oleh Roh Kudus, satu hal, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah berbuat jahat kepada kita. Apa yang dia lakukan adalah kebenaran. Walaupun kita tidak mengerti hari ini, tapi untuk kebaikan kita. Dan hingga hari ini setelah 15 tahun, anaknya dipelihara oleh Tuhan. Tidak pernah kekurangan, tidak pernah kelaparan. Padahal dulu saya takut, enggak sopo sih boleh duit ya di keluarganya. Itu saya takutkan. Tetapi Tuhan pelihara. Waktu itu saya sudah protes berat, tapi saya tetap ke gereja, saya tetap melayani, tapi saya jadi orang munafik. Saya bersuka cita dan hati mangkal sama Tuhan, protes. Tuhan gak salah tanya pun nyawa kakak saya. Seperti itu. Adakah di antara kita pernah protes bersuka pada Tuhan? Tuhan kok ngene to hidupku Tuhan? Dari dulu kok seperti ini? Gak ada kemajuan. Itu tandanya kita belum berserah sepenuhnya
penuhnya. Kita mau belajar nerimo. Kalau nerimo tidak mungkin protes, betul ya? Nerimo, siapa nonton nerimo? Kenapa? Apa yang Tuhan lakukan tidak pernah salah. Apa yang Tuhan lakukan selalu mendatangkan kebaikan bagi orang yang ngasih dia, bagi orang percaya. Jadi kalau hari-hari ini kita mengalami hal yang buruk secara jasmani, kurang uang, sakit, penyakit, nggak usah khawatir, nggak usah protes, jalani dengan ucapan syukur. Karena saya sudah menjalani dan saya tidak mau protes lagi, tidak mau demo lagi sama Tuhan, tidak mau bersungut-sungut, karena malah bertambah buruk. Tapi saya belajar, saya masih belajar juga bersyukur dalam segala hal. Jadi yang pertama arti percaya kepada Tuhan ada berserah sepenuhnya. Yang kedua artinya apa? Buang semua logika kita. Jadi Amsal mengatakan percaya pada Tuhan segenap hati dan jangan bersandar pada pengertianmu. Seringkali kita hidup ini memakai pikiran, betul kita perlu. Tapi dalam ikut Tuhan jangan memakai logika kita lagi, jangan memakai akal kita lagi. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembahyang, Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang supranatural, di luar kemampuan apa yang kita pikirkan. Buktinya apa? Buahnya pol. Ada yang bisa membuat air toyo banyu ya, untuk cucian kaki itu geweso sikil nyung sewu bisa menjadi anggur yang manis. Dipikir sampai ahli kimia nggak akan mudeng, nggak akan masuk akal. Ya apa caranya? Proses kimia itu nggak bisa masuk akal. Makanya Tuhan katakan dalam masa tadi jangan mengandalkan pikiran. Nggak masuk akal Tuhan kita. Itulah namanya mukjizat. Orang yang buta sejak lahir, Tuhan meludah dan ngaduk-ngaduk di tanah, dioleskan. Saya sebagai dokter akan menyebut itu dia membuat, Tuhan kita membuat salep. Iya kan? Salep. Tapi salep ilahi ya. Tapi jangan tiru, nggak boleh ditiru. Kecuali Tuhan suruh secara pribadi lain lagi. Bisa melek mata ini, loh bisa melihat loh. Ini bukan dongeng saudara. Terjadi sungguh di dalam sejarah. Orang yang buta dioleskan salep, ludah Tuhan campur tanah, dibasuh dioleskan, kemudian basuh di kolam silam, sembuh, iso ndelok. Nggak masuk akal. Jadi kalau ikut Tuhan, singkirkan logika kita. Lima roti dibagikan, waduh banyak macamnya baca sendiri ya dalam perjanjian lama, perjanjian baru. KB itu nggak masuk akal. Wes salah nggak masuk akal. Ini bukan saya ngomong Alkitab. Orang yang seringkali memakai logikanya, seringkali punya argumen itu alasan saja. Petrus pernah mengatakan demikian. Tuhan, aku nggak dapat ikan sepanjang malam. Dia ahli nelayan ya, bertahun-tahun. Kemudian Tuhan ngomong, bertolak ke seberang, tebarkan jalanmu. Dia protes, berargumen. Semalam-malaman loh aku nggak dapat ikan, tapi karena komunionnya aku akan kerjakan. Dikerjakan, walaupun protes dia kerjakan. Hasilnya apa? Bukan satu dua ikan, banyak. Sampai jalannya mulai robek. Ini Tuhan kita. Jadi kalau kita pakai logika kita, ya wes, nggak masuk di akal. Tuhan kita nggak masuk di akal. Percaya pada Tuhan segenap hati dan tidak mengandalkan pengertian kita, buang logika kita. Tetap percaya, walaupun kita tidak melihat, kan gitu. Berbagai orang yang percaya walaupun dia tidak melihat, tetap percaya. Yesus kita sanggup melakukan hal yang besar. Yesus itu besar, dia mengatasi semua masalah. Dia terlebih besar, dia terlebih besar di dalamku, di dalam
Masalah yang kita hadapi kecil, dia lebih besar dari masalah kita. Yang ketiga, yang terakhir ya. Ada 3 hal tadi maknanya. Pertama apa? Berserah sepenuh-penuhnya. Yang kedua, buang semua logika kita itu percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, fokusnya tetap pada Yesus. Jadi hidup kita hanya tertuju dan terus tertuju pada Tuhan saja. Tidak boleh pada yang lain, pada Tuhan saja. Bahkan pada masalah kita nggak boleh orang berserah sepenuhnya. Tetap tertuju pada Yesus. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Mata kita terus tertuju pada Yesus. Orang yang matanya secara rohani tidak tertuju pada Yesus, ada ciri khasnya apa? Khawatir, cemas, takut. Kenapa? Ya karena tertuju pada masalahnya, betul gak? Wis tanggal sakmene, tanggal selawe, kontek, duwe gaji gak cukup, takut. Kenapa? Karena tertuju pada gaji ini tadi loh. Oh gak cukup, kurang 5 dino, kurang 6 dino loh. Dimakannya apa anak-anakku ini? Ya kan? Karena tertuju pada itu. Coba kalau kita pikir, wis tanggal sakmene duwe entek, Yesus tak pelihara, aduh seneng terus. Karena tertuju pada Yesus. Wis aja peduli pada kehidupan kita sehari, jangan peduli. Tuhan kita pemelihara. Dalam keadaan apapun dia memeliharakan kita. Asal percaya tadi, tetap percaya. Orang yang matanya bukan tertuju pada Yesus, tapi tertuju pada masalahnya. Jadi khasnya khawatir terus, takut terus, cemas terus. Bagaimana kita bisa bersuka cita? Bagaimana kita bersyukur? Gak bisa. Orang yang bersyukur dan bersuka cita itu hanya mereka yang imannya kuat dalam Tuhan. Hanya itu. Tapi kalau orang itu hanya berpikir pada masalahnya, gak bisa bersyukur ya apa? Kata bersyukur ya, karena pikirannya pada masalahnya. Kan ketika Petrus dan teman-temannya ya naik perahu, Yesus kan berjalan di atas air, itu ada badai. Tuhan Yesus berkata apa? Turunlah. Kan Petrus mengatakan, jika memang engkau Yesus, suruh aku berjalan di atas air. Turunlah. Dia berjalan di atas air sama seperti Yesus, karena matanya tertuju pada Yesus. Tetapi ketika dirasakan angin, artinya sudah tidak tertuju pada Yesus lagi, mulai dia tenggelam. Jadi selama kita tertuju pada Yesus mata kita tidak mungkin tenggelam. Tapi selama kita tertuju pada Yesus, kita akan kuat di dalam Tuhan. Tapi setelah ada badai goyang, kita Tuhan kok gini lah, mulailah kita tenggelam. Sudah kita sedang Tuhan. Ada banyak masalah yang kita hadapi tahun kemarin dan tahun ini 2024 tidak menjamin orang Kristen bebas dari masalah. Bahkan banyak masalah. Karena Alkitab menulis apa? Kemalangan orang benar itu banyak, bukan dikit loh, banyak dalam kitab Mazmur. Tapi Tuhan melepaskan semuanya dari itu. Nah ini janji Tuhan. Jadi nggak usah takut saudara. Jadi ada 3 hal tadi ya. Percaya Tuhan segenap hati, tidak mengandalkan pikiran. Yang pertama, berserah sepenuhnya. Wes pasrah bongkokan, berserah. Yang kedua, jangan pakai logika kita ikut Tuhan. Yang ketiga, fokus. Wes pikirannya pada Yesus. Saya sudah fokus pada Yesus, tapi juga pada yang salah 2, gak bisa, gak bisa. Harus pada Yesus kok. Kadang percaya, kalau di gereja percaya, dengan mana percaya, selalu malu ketemu masalah lagi. Ada yang seperti ini, kita pernah alami. Kok menggebu-gebu ya, ketika kita menyanyikan pujian dengan Tuhan dikuatkan. Tapi setelah pulang, kok ketemu masalah itu lagi. Nah, walaupun kita pulang, hati kita harus tetap Yesus, kan gitu. Bukan cuma di gereja tok, gereja tok bersuka cita di sini setelah keluar. Sedih lagi, Tuhan tidak ingin loh anak-anaknya sedih, senang terus. Sukacita kita hanya pada Yesus. Sang dangdut. Pak siapa tadi yang main keyboard? Silakan Pak. Haleluya.
Saya rindu kita bukan cuma mendengar, tapi benar-benar menyampaikan kita tetap percaya. Tapi kalau tidak percaya, urusannya panjang. Urutan pertama, orang yang masuk neraka, dan kita mau sebutkan orang-orang yang tidak percaya. Itu urutan pertama. Tetap percaya. Saya juga mau belajar untuk percaya. Haleluya. Hatiku percaya. Sama-sama bersama. Hatiku mungkin di antara saudara saat ini kalian masalah dan sulit untuk percaya pada Yesus. Saudara bisa angkat tangan di tempat dan sembah Dia dengan rasa iman dan percaya sembah Dia. Dia hadir di tempat ini. Dia tidak tinggalkan kita di tahun ini. Dia tetap bersama kita, bahkan sampai selamanya Dia bersama kita. Sangat betul untuk kita semua. Bapa, Kau sungguh baik. Bapa yang tidak salah berbuat. Bapa yang adalah kebenaran bagi kami semuanya. Hari ini kami mendengar supaya kami tetap percaya di dalam Engkau, berserah sepenuh-penuhnya, tidak mengandalkan logika dan pengertian kami, dan fokus kami tetap pada Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Kau melihat tangan-tangan terangkat. Jamah saat ini Tuhan yang mengurusmu. Jamah dan pegang tangan kami. Kau tidak tinggalkan kami. Kami telah berharap akan Engkau. Mujizat terjadi di dalam setiap orang percaya pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami boleh melangkah di tahun ini bersama Engkau. Dan kita bersuka cita. Kita bersyukur. Karena Engkau saja jadi pengharapan kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau melawat jemaat, Kau melawat kami semuanya, Kau menjaga kami, biar Kau melanjutkan kasih setia bagi kami. Biar nanti kami pulang tempat ini, kami tetap percaya di dalam Tuhan Yesus. Segala hormat, segala pujian, segala kuasa, bahkan segala kemuliaan itu hanya bagi Engkau, Yesus Masias, Sang Pemberi nama di atas segala nama yang punya otoritas di surga dan di bumi. Bersama kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, Tuhan berkati. Puji Tuhan telah memberkati Pak Dr. Puspito yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Saudara diberkati semua. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan korban persembahan. Kita akan nyanyi satu pujian. Tuhanlah kekuatan dan Mazmur. Tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, setelah kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami rindu memberikan persembahan ya Tuhan. Kau sucikan setiap persembahan kami.
kuduskan dengan firman Tuhan, dan kami percaya Kau menerima setiap persembahan yang kami berikan kepada Tuhan, dan berlipat kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dan nyanyikan pujian ini, kemudian Bapak Ibu silakan bersama. Tuhanlah kekuatan dan Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan, Tuhan berkati sekali lagi Pak. Dan kami selalu diberkati Tuhan. Hari ini juga kita dapat berkat. Apa itu? Apa soundnya? Sound portable. Ya, portable. Untuk kita, kalau sudah ada kebaktian nanti di rumah tangga, kita bisa bawa gotong gitu ya, tenteng-tenteng. Kalau ada acara apa saja kita bisa datang. Puji Tuhan, Tuhan berkati Pak Dr. Cipto. Dan ada ucapan syukur tengah minggu di bulan ini, di minggu ini tidak ada ya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Oh iya, satu pengumuman Bapak Ibu, kemarin sudah terkumpul dana 800 ya untuk kita mau tarik kabel dari tiang gardu sana khusus untuk kita, karena voltase suka turun karena mengalir ke sebelah. Ini ada beberapa rumah dan di sebelah terlalu berat, jadi kita mau untuk kita tarik kabel sendiri khusus untuk gereja, dan sudah terkumpul 800. Doakan dalam minggu ini agar kita sudah bisa pasang ya untuk kabel itu. Puji Tuhan. Tuhan berkati Pak Suralahim. Tuhan berkati juga Mbak Ruth yang sudah
memberkati persembahan itu ya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tamatkan ibadah kita. Kita nyanyi satu pujian. Kiranya Engkau memberkati aku. Haleluya. Kita berserah kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan akan memberkati setiap hidup kita ini. Menyertai Tuhan sempurna bersama setiap kehidupan kita. Haleluya. Kiranya Engkau menyertai aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan sekali lagi dengan hormat saya minta Dr. Tito akan ditutup. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperkuat daerahku. Amin. Dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bersyukur Tuhan, Tuhan kasih karunia-Mu yang tidak pernah ada batasnya yang mengalir pada setiap kami. Berkat dan berlimpah penyertaan-Mu luar biasa sempurna bagi kami semuanya. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Dan pada akhirnya kami semuanya akan mengangkat tangan di hadapan Tuhan, mengenaskan kepala kami di hadapan Tuhan. Darah berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih pada Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kami semuanya, dan dalam persekutuan Roh Kudus melimpah-limpah atas hidup kami dari sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kembali ke